ketika dia melakukan kunjungan kerja, tidak dan bukan dengan orientasi agar dia mendapat uang SPJ, menumpuk-numpuk SPJ untuk kemudian balik modal dari investasi politik yang pernah dia lakukan. Dia tahu bahwa jangankan nanti di akhirat, bahkan kalau dalam ilmu statistik kita bisa mendapatkan jawaban apakah SPJ yang kita lakukan itu adalah dan berhubungan dengan cara cerdas kita untuk mendapatkan atau menjemput bagi sebesar-besar kesejahteraan rakyat. Assalamualaikum kawan-kawan Bang Fuad. Kembali Abang menemui kawan-kawan di channel Bang Fuad. Channel yang dibuat untuk membincangkan hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang mungkin sering terjadi di seputar kehidupan kita. Mulai dari hal yang ringan sampai hal-hal yang mungkin bisa nguras pikiran dan perhatian kita. Ujung dari semua perbincangan di channel Abang ini diharapkan bisa mendapatkan hikmah yang bisa kita ambil buat kehidupan kita selanjutnya. Kawan-kawan Abang semuanya, pada kali ini Abang ingin menyampaikan satu lema pemikiran yang Abang beri judul Kecerdasan Langit, Profil Politisi Ulung. Hemat Abang, seorang politisi itu haruslah pintar. Karena kalau tidak pintar, tentu dia tidak bisa mampu mengumpulkan data-data yang diperlukan. Dia tidak mampu untuk membaca data tersebut sekaligus menjadikan atau mengolah data tersebut menjadi sebuah informasi. Padahal kita tahu bahwa informasi yang datif dan valid itu diperlukan dalam mengambil sebuah keputusan. Apalagi kalau keputusan itu menyangkut rakyat, menyangkut orang banyak, public policy. Keputusan atau kebijakan yang tidak bersumber atau berdasarkan data yang datif dan valid, tentu ini akan memberikan dampak yang luas bagi masyarakat. Masyarakat akan dirugikan dari kebijakan politik yang diambil tersebut. Seterusnya, seorang politisi itu juga harus cerdas. Cerdas itu memiliki spektrum yang luas. Kecerdasan itu terkait misalnya dari kemampuannya untuk mendengar dan merasakan denyut nadi kehidupan rakyat. Dia adalah seorang yang peka terhadap apa yang sedang dirasakan rakyat. Dari kemampuannya mendengar itu, menuntun dan mendorong dia untuk bisa bertindak menyahuti pahit getir yang dirasakan rakyat. Dia juga seorang pribadi yang ngotot. Bila mana apa yang sedang ingin dia perjuangkan itu terhubung dengan aspirasi dan kepentingan rakyat. Dia seorang yang peduli dan bahkan dia mampu menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan dirinya, keluarga, atau golongan. Dia memiliki pribadi yang kuat dan terhormat. Passionnya adalah kita, bukan aku. Dia selalu melihat kalau orang datang kepadanya, dia akan selalu melihat di situ, dalam diri orang lain itu ada diriku. Sehingga aku yang ada itu
yang di luar dirinya itu terkumpul menjadi sebutan kita. Kawan-kawan semuanya, percikan pemikirannya itu selalu clear, yakni bisa divalidasi dengan kejujuran ilmiah, jauh dari perilaku gimmick, apalagi tricky, bicaranya runtut dan kuat dalam substansi. Kawan-kawan semua, ucapan dan tindakannya selalu terukur. Dia pribadi yang memiliki pandangan yang terbuka, fleksibel dalam bergaul kepada kawan, bahkan kepada lawannya. Dia memiliki keterampilan yang mumpuni, keterampilan yang efektif untuk menjadi seorang mengambil posisi di mana ada kebenaran, disitulah dia berada. Selanjutnya, kawan-kawan Bang Fuad, yang mudah-mudahan kita semua selalu bergelora di dalam menjemput kebaikan dan kebenaran. Yang terakhir adalah, dan ini mungkin yang paling penting, bahwa seorang politisi itu harus memiliki quote-unquote kecerdasan langit. Dia adalah seorang yang mampu menangkap pesan langit untuk kemudian disampaikan, diterjemahkan menjadi realitas bumi. Ini soal meaning. Ini adalah soal makna, value kehidupan. Dia sadar bahwa dirinya hanya sekedar instrumen Tuhan, instrumen kehidupan yang menjadikan dirinya memiliki makna bagi sebesar-besarnya kemaslahatan rakyat. Dia bukanlah politisi yang pongah, sehingga dia akan selalu mengambil jarak dan bermusuhan pada siapa saja yang bermaksud menjadikan dirinya sebagai boneka kekuasaan. Dia adalah seorang yang dalam istilah Al-Quran adalah seorang khalifatun fil ard, khalifah di atas bumi ini. Tugas sebagai seorang khalifah adalah mengantarkan bagaimana semua fasilitas kehidupan yang telah diciptakan oleh Allah itu berjalan dan bertugas sebagai mana mestinya. Bahkan dia tidak akan memetik bunga bila mana bunga itu belumlah mekar. Biarkan bunga itu mekar sampai kemudian si bunga telah menjalankan fungsinya untuk mengelokkan mata bagi siapa juga yang memandang. Sehingga akhirnya kesadaran spiritual ini adalah kesadaran yang akan mengantarkan dia untuk selalu mengukur, menakar, dan memandang apakah yang dia lakukan itu akan memberikan makna bagi rakyat. Ketika dia melakukan kunjungan kerja, tidak dan bukan dengan orientasi agar dia mendapat uang SPJ, menumpuk-numpuk SPJ untuk kemudian balik modal dari investasi politik yang pernah dia lakukan. Dia tahu bahwa jangankan nanti di akhirat, bahkan kalau dalam ilmu statistik kita bisa mendapatkan jawaban apakah SPJ yang kita lakukan itu adalah dan berhubungan dengan cara cerdas kita untuk mendapatkan atau menjemput bagi sebesar-besar kesejahteraan rakyat. Dalam bahasa agama, inilah yang disebut dengan spiritualitas politik, yaitu kemampuan dia untuk menjadikan apa yang dikerjakannya, jabatan yang disandangnya itu sebagai dan berorientasi untuk mendapatkan nilai ibadah di sisi Allah SWT. Demikian kawan-kawan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.